Assalamualaikum teman-teman. Nah hari ini saya baru sampai di sawah teman-teman ya. Udah berapa minggu saya nggak ke sawah, nggak kontrol perkebunan teman-teman ya. Nah makanya sekarang mumpung cuacanya nggak hujan teman-teman ya, makanya saya pulang kerja langsung ke sini teman-teman ya. Dan ini baru sampai teman-teman ya, dan sambil nunggu istirahat, saya akan share dulu video tentang seputaran mata yang apa ya, pandangannya itu kurang jelas teman-teman ya, kurang jelas seperti berkabut gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kemudian kalian juga tidak kebingungan, karena ketika sensasi seperti itu rata-rata untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu suka merasa bingung gitu teman-teman ya, kenapa nih pandangan gua nih agak buram lagi, kenapa nih pandangan gua itu kayak macam berkabut, jadi melihatnya itu ya seperti terbatas teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Mohon maaf sekali kalau seandainya pembawaannya kurang semangat teman-teman ya, karena baru nyampe nih teman-teman ya. Tetapi itu tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi nilainya, karena ya jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya gangguan rumahan, gangguan biasa teman-teman ya, bisa kita tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, termasuk di sensasi pandangan yang kurang nyaman teman-teman ya. Jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pandangan itu ada dua fase teman-teman ya. Yang pertama, kalau seandainya pandangannya itu seperti di dunia mimpi gitu teman-teman ya, itu sebetulnya dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman ya, ditambah lagi kitanya ada stres, ada ketakutan teman-teman ya. Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaan sedang error atau sedang tidak normal. Kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, wajar kalau seandainya ya semua organ tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal teman-teman ya. Ditambah lagi ada stres teman-teman ya, sehingga ya rasanya itu bercampur teman-teman ya. Mata tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga pandangannya itu kayak yang macam hambar-hambar gitu teman-teman. Kemudian ditambah lagi ada stres, ada ketakutan di situ teman-teman ya. Kita tidak menginginkan hal seperti ini teman-teman, sehingga ya kita itu kadang suka apa ya, suka kecewa, suka bingung, kenapa lagi nih. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya ketika kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya,
pandangan itu kayak macam di dunia mimpi, teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu sering makan saja, teman-teman ya. Penuhi kebutuhan untuk tubuh kalian setiap harinya, teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, walaupun pencernaan kita itu sedang tidak baik-baik, teman-teman ya. Nah, makanya akalin saja itunya, teman-teman ya. Gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah, itu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, hindari stres. Gimana caranya nih supaya kita itu selalu terhindar dengan pemikiran-pemikiran negatif, teman-teman ya. Karena ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif, itu nanti menguras energi kita yang sudah ada. Akhirnya ya tetap aja nanti kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan ketika tidak terpenuhi ya sudah pasti ya, organ tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk di mata. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi ada kalanya juga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, merasa makannya sudah banyak, makannya sudah merasa sering, ngemilnya juga sudah sering, kemudian minumnya sudah merasa banyak juga, sudah minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi kenapa pandangan itu kayak macam apa ya, bukan di dunia mimpi, teman-teman ya, tetapi ruang lingkupnya itu cuman sedikit, teman-teman ya, seperti berkabut. Nah itu teman-teman, jadi pandangannya itu kurang jauh. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sudah merasa terpenuhi makannya, kemudian minumnya juga sudah merasa terpenuhi, jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu sudah merasa terpenuhi, alangkah baiknya kalian cuman tinggal sering healing saja teman-teman ya. Cuman tinggal sering jalan-jalan saja teman-teman ya, buat melatih pandangan kalian teman-teman ya. Selama ini kita itu pandangannya itu nggak terlalu jauh teman-teman ya, jadi cuman mentok di tembok, mentok di HP, mentok di TV teman-teman ya. Kadang kita itu ya kurang melihat ke arah yang jauh teman-teman ya, sehingga ketika kita selalu selalu melihat dengan pandangan dekat-dekat itu ya, nanti juga kita terpengaruh ketika kita melihat keluar teman-teman ya. Jadi pandangannya itu kayak macam dekat, kalau untuk yang jauh itu kayak macam rabun teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya ketika dulu itu saya itu cuman melakukan latihan saja teman-teman ya. Saya itu dulu sering memandang ke arah langit teman-teman. Jadi ketika memandang ke arah langit ya, kadang ini nih bagian jidat kita itu nanti akan ke bawah teman-teman ya, akan memicing. Nah itu justru bisa memperjelas teman-teman ya, memperjelas pandangan kita teman-teman ya. Nah tetapi untuk di awal-awal justru ketika kita sering memandang ke langit itu ada perasaan tidak nyaman teman-teman ya, ada perasaan pusing, ada perasaan pening teman-teman ya, di awal-awal seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita biasakan gitu teman-teman ya, sering jalan-jalan, memandang ke arah jauh, sering memandang ke arah langit juga gitu teman-teman ya, itu nanti kita akan terbiasa teman-teman, dan tanpa disadari mata kita itu akan memicing dengan sendirinya teman-teman ya. Saat sakit itu kita kadang pandangan itu suka ke atas ya. Nah suka begini teman-teman, tetapi kalau misalnya kita sering memandang ke arah yang jauh, nanti kita itu akan memicing teman-teman ya, mata kita itu akan memicing. Nah itu teman-teman, dan ketika memicing seperti itu ya, kadang pandangan itu agak jelas. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, merasa makannya sudah banyak, merasa minumnya juga sudah banyak gitu teman-teman ya, merasa kebutuhan untuk tubuh kita itu sudah terpenuhi, tinggal sensasinya itu kayak macam berkabut, tidak jauh pandangannya, ruang lingkupnya itu cuman sedikit gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian tinggal melakukan pembiasaannya. Nah itu teman-teman, jadi melakukan pembiasaannya itu sering jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, sering melihat pemandangan-pemandangan yang hijau-hijau teman-teman ya, sering memandang ke arah yang jauh, kemudian sering memandang ke langit juga gitu teman-teman ya, biar kita itu matanya itu terlatih kembali teman-teman ya. Karena di kemarin-kemarin atau di bulan-bulan kemarin itu mungkin kita itu sudah terlatih pandangannya itu cuman ya beberapa meter teman-teman ya, mentok di tembok, mentok di HP, mentok di TV gitu teman-teman. Jadi ketika keluar itu ya kadang pandangannya itu agak terbatas teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk jalan-jalan itu nggak ada ruginya teman-teman ya, karena jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan itu nggak berbayar teman-teman ya, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nih pemandangan nikmatin saja. Nah itu teman-teman ya,
Nah, tetapi ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tinggalnya itu mungkin di daerah perkotaan, teman-teman ya, kayak macam seperti saya. Saya tinggalnya di perkotaan, teman-teman ya. Jadi untuk melihat pemandangan-pemandangan itu agak sulit, teman-teman ya. Yang penting kalian latih aja pandangannya, teman-teman. Jangan terlalu banyak berdiam diri di dalam rumah, teman-teman ya. Sering duduk nongkrong saja depan rumah, teman-teman. Karena ketika duduk nongkrong di depan rumah itu ya pandangan kita itu luas, teman-teman ya. Kita bisa melihat aktivitas orang-orang, kita melihat aktivitas yang ada di luar, teman-teman ya. Entah itu orang yang lalu lalang, sedang beraktivitas hilir mudik pergi kerja, misalnya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita bisa melihat anak-anak bermain, teman-teman ya. Dan ketika kita selalu melakukan hal seperti itu tanpa disadari, nanti pandangan kita itu terlatih kembali, teman-teman ya. Dan ketika pandangan sudah mulai terlatih kembali, teman-teman, yang harus kalian lakukan itu ya tetap konsisten menghindari terlalu sering di rumah gitu, teman-teman ya. Karena ketika sering di rumah itu nggak bagus juga, teman-teman, untuk kesehatan psikis itu sebetulnya, teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalian sering jalan-jalan saja. Untuk saya pribadi juga sama seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya mencoba berusaha untuk sering keluar, teman-teman ya. Dan saya sering ke sini, teman-teman ya. Dan tempat ini itu sebetulnya jauh dari rumah saya, teman-teman ya. Karena saya itu tinggalnya di perkotaan. Tetapi karena memang saya itu tidak ingin kembali lagi penglihatan seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya paksakan sering jalan-jalan ke tempat seperti ini. Nah itu, teman-teman ya. Dulu saat melihat saat pandangan saya terganggu seperti itu ya, kadang merasa tidak percaya diri juga, teman-teman ya. Kenapa nih, jangan-jangan ini mendekati kematian gitu, teman-teman. Jangan-jangan ini ada yang aneh pada diri saya gitu, teman-teman ya. Kok penglihatan seperti ini beda dengan kayak dulu, teman-teman ya. Tetapi ketika dicek ke dokter mata itu, yang membingungkannya itu ya saya dinyatakan baik-baik saja, teman-teman ya. Itu yang membingungkan, teman-teman ya. Nah, tetapi ketika digali-gali informasi, ternyata itu dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, teman-teman ya, setiap harinya, ketika kita mempunyai sensasi pandangan itu kayak macam di dunia mimpi. Nah itu, teman-teman. Kemudian ketika kita mempunyai sensasi ruang lingkupnya itu cuma sedikit, teman-teman ya, seperti berkabut, jadi nggak terlalu nonjok jauh pandangannya, teman-teman ya. Nah itu biasanya tinggal di pembiasaan. Nah itu, teman-teman, makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang saya lakukan itu adalah sering makan, sering minum, sering ngemil untuk mengisi atau mengisi kebutuhan untuk tubuhnya itu setiap harinya, teman-teman, biar tetap terpenuhi, teman-teman ya. Nah kemudian saya sering jalan-jalan juga biar melatih untuk pandangan saya, teman-teman ya. Karena pandangan saya itu ketika dicek ke dokter itu ya dinyatakan baik-baik saja. Nah itu, teman-teman. Dan ketika sering jalan-jalan seperti ini, alhamdulillah, teman-teman ya, mempunyai pandangan itu kembali lagi kayak dulu lagi, teman-teman. Jadi melihatnya itu udah jelas lagi, teman-teman ya, tidak berkabut lagi gitu, teman-teman ya. Kemudian tidak, ya pokoknya udah kembali nyaman lagi lah. Nah itu, teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang sedang merasakan sensasi seperti itu, usahakan sering makan, sering minum, sering ngemil, teman-teman ya. Kemudian sering jalan-jalan juga gitu, teman-teman ya. Jangan terlalu pandangannya itu jangan terlalu mentok di tembok, di HP, di TV, teman-teman. Nah, makanya di awal-awal video sampai sekarang itu saya selalu menyarankan jalan-jalan, kurangi main HP, teman-teman ya. Karena untuk HP itu ya kadang pandangan kita itu suka ngeblur kayak macam begitu, teman-teman ya. Kadang suka ngeblur, teman-teman. Dan ketika suka ngeblur ya kadang cemas lagi, teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan aslam itu tidak bisa menerima perubahan sensasi ke negatif sedikit pun. Nah itu, teman-teman, makanya waktu dulu itu selalu membanding-bandingkan gitu, teman-teman ya. Ini gua nih ketika main HP ini ada pandangan seperti ini, ya, akhirnya cemas. Beda ketika mulai berhenti main HP gitu, teman-teman ya, pandangan nyaman. Ketika diingat-ingat, kok sekarang pandangan normal lagi. Nah itu, teman-teman, makanya waktu itu pure saya mempunyai patokan tersendiri. Oh berarti ini mau main HP itu harus dikurangin, teman-teman ya. Main HP, nonton TV itu harus dikurangin. Kemudian diam di dalam rumah juga harus dikurangin, teman-teman ya. Jadi gimana caranya nih supaya tetap pandangan saya itu mengarahnya itu jauh. Nah itu, teman-teman ya, biar tetap stabil pandangannya, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian mempunyai sensasi seperti itu, lakukan saja metodenya, teman-teman, yang murah meriah, tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman ya. Cuman kalian tuh sering lihat pemandangan seperti ini aja nih. Nih, teman-teman ya.
Cuman sering melihat pemandangan seperti ini aja teman-teman, nih obatnya memang seperti itu teman-teman, dan itu cukup membantu buat saya gitu teman-teman ya. Pandangannya agak luas nih, agak jauh gitu teman-teman, sehingga ya semuanya serba terlatih. Nah itu teman-teman, murah ya obat ya, kayak baca begini itu murah teman-teman ya, nggak berbayar teman-teman ya. Jadi bedalah ketika kita apakah harus pakai obat, ya saya nggak tahu teman-teman ya, karena saya pengalaman saya itu saya nggak memakai obat. Untuk pandangan saja itu tidak memakai obat teman-teman ya, hanya sering makan, sering minum, kemudian sering jalan-jalan saja teman-teman ya. Dan kemudian ketika jalan-jalan seperti ini itu ya kadang multifungsi teman-teman ya, jadi kadang stres kita terkendalikan teman-teman ya. Rasa bahagia juga mulai tergali kembali teman-teman ya, sampai ya mata juga ya kembali normal kembali teman-teman ya. Tetapi beda ketika dulu sering di rumah nonton-nonton HP, nonton-nonton TV, cuman rebahan ya, semuanya itu perubahannya itu sangat lambat teman-teman ya. Dari mulai pikiran sulit sekali ya mengalihkan pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Kemudian dari mulai pandangan juga sama gitu teman-teman, selalu buram aja. Nah itu teman-teman, sampai di perasaan juga sama gitu teman-teman, kurang bahagia terus teman-teman ya. Tetapi beda ketika sering jalan-jalan ke tempat seperti ini, pandangan menjadi luas lagi, pandangan menjadi cerah lagi, kemudian perasaan juga menjadi senang lagi teman-teman ya, karena pikiran kita itu tidak selalu menjurus-jurus ke hal-hal negatif teman-teman ya, mulai terkecohkan dengan pandangan-pandangan yang indah-indah teman-teman ya, mulai terkecohkan dengan apa yang kita lakukan teman-teman ya. Nah dulu itu saat mata buram itu kadang saya melihat bebek yang ada di sini itu, yang ketika bermain bebek di pematang sawah itu ya kadang kurang jelas teman-teman ya, karena ya pandangannya itu mentok teman-teman ya. Tetapi beda sekarang itu, lihat bebek-bebek bermain di sawah itu sungguh nikmat teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang ada bebek nih teman-teman ya. Nah ini bebek-bebek ini yang dulu sering main di sini itu ya menjadi obat buat saya teman-teman ya. Gak kelihatan mana nih? Wah terlalu jauh ya. Nah ini di sini ada bebek-bebek teman-teman ya. Coba saya zoom dulu teman-teman ya. Nah ini bebek-bebeknya teman-teman ya, lagi bermain di sawah tuh. Nah ini bebek semua teman-teman ya tuh, lagi bermain asik teman-teman ya. Jadi hiburan lah. Jadi stresnya terkendalikan, kemudian perasaan mulai mulai senang lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya selalu anjurkan sama teman-teman itu, ayo jalan-jalan menyenangkan, ayo aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, biar kita itu ya semuanya kembali terlatih kembali teman-teman ya, semuanya biar terlatih kembali. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ya, kita itu butuh latihan teman-teman ya, semuanya butuh latihan, dari mulai pandangan, perasaan gitu teman-teman ya, semuanya butuh latihan. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ya kembali dari nol lagi teman-teman ya. Coba bayangkan saja gitu teman-teman ya, untuk bahagia aja saat terkena gangguan asam itu butuh dilatih kembali teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu murung, selalu orangnya itu selalu paling menderita di dunia gitu teman-teman ya. Kadang di rumah juga selalu sakit hati gitu teman-teman, apalagi kalau seandainya merasa tidak diperhatikan sama keluarga gitu teman-teman ya. Kok ini keluarga cuek nih, gue sedang tidak nyaman nih, keluarga cuek. Wah pokoknya mah selalu merasa sedih, selalu paling menderita gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sering-sering jalan-jalan ke tempat seperti ini, semuanya itu ya teralihkan teman-teman ya. Dan kemudian perasaannya itu ya kembali normal lagi, ada rasa nyaman lagi, ada rasa bahagia lagi, pandangan mulai jelas lagi gitu teman-teman. Pokoknya semuanya kembali lagi teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran pandangan teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Di fase pertama mungkin saya itu mengalami pandangannya itu kayak macam aneh, seperti di dunia mimpi teman-teman ya, seperti kurang nyata gitu teman-teman ya pandangannya. Nah itu biasanya kita sedang parah-parahnya, jadi gula darahnya itu sedang tidak seimbang teman-teman ya. Yang harus dilakukan adalah sering makan,
perbanyak makannya gitu teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Dan kalau sudah terpenuhi setiap harinya, teman-teman usahakan jangan sampai energi yang sudah ada itu terkuras dengan stres. Nah, makanya hindari juga stresnya teman-teman ya. Dan kalau seandainya semuanya sudah terpenuhi, stresnya juga teralihkan teman-teman ya, sudah pasti anggota tubuh kita itu bisa bekerja dengan maksimal gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian ketika kalian mempunyai di fase kedua teman-teman ya, kalian merasa makannya sudah terpenuhi, kemudian pandangannya itu cuman kayak berkabut aja gitu teman-teman ya, jadi nggak terlalu luas pandangannya, ruang lingkupnya cuma sedikit gitu teman-teman ya, kayak macam berkabut gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah sering jalan-jalan saja. Lakukan pembiasaannya biar kalian itu ya kembali normal lagi. Hindari terlalu sering main HP, hindari terlalu sering berdiam diri di dalam rumah, teman-teman ya. Usahakan latih melihat ke arah jauh, melihat yang hijau-hijau, teman-teman ya. Bantu juga dengan sering menatap ke langit, teman-teman ya. Itu bentuk latihan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saat mempunyai sensasi seperti itu, dan kemudian alhamdulillah cukup membantu buat saya dan itu agak cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Karena sekarang durasinya sudah 21 menit lebih teman-teman ya, nanti saya sambung dengan video yang lainnya teman-teman ya, karena ya mumpung sekarang itu lagi musim apa ya? Bukan musim ya. Sekarang itu mumpung tidak hujan teman-teman ya, karena setiap hari di sini hujan terus teman-teman ya. Makanya saya jarang share video itu ya, karena yang pertama audionya terganggu teman-teman, karena rata-rata sekarang itu hujannya itu dari pagi sampai malam, dan sekarang juga sudah mulai gerimis lagi nih. Nah itu teman-teman ya, makanya sekarang saya share lagi video yang lainnya teman-teman ya, dan biar cepat-cepat beres, cepat-cepat pulang teman-teman ya, karena saya juga tidak mau kehujanan di sini karena nggak bawa payung teman-teman ya, apalagi saya belum ganti pakaian teman-teman ya. Tadi itu beres sekolah langsung ke sini teman-teman, jadi nggak pulang dulu, jadi belum sempat ganti baju teman-teman ya. Ya mumpung lagi tidak hujan teman-teman, dan kebetulan sekarang nih udah mau hujan nih. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman. Saya mau nyambung ke video yang lainnya juga teman-teman ya. Nantikan lagi video selanjutnya teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman. Kemudian ikut apa ya, pijit lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu nanti dapat notifikasi video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.